Boleh sambil dijelaskan ya, silakan. Baik, Ibu. Jadi di sini soalnya itu buktikan 1/2 faktorial plus 2/3 faktorial dan seterusnya plus n plus 1 faktorial sama dengan 1 - 1/n+1 faktorial untuk setiap n anggota dari bilangan asli. Nah, di sini kita cek untuk n sama dengan 1 itu kita substitusikan ke yang bagian kanannya dan taunya didapatkan hasil setengah yang dimana setengah ini sama kalau kita setengah ini tuh sama kayak yang 1/2 di sini. Nah, habis itu kita cek juga, kita misalkan n sama dengan k, kemudian kita cek n sama dengan k plus 1 anggota dari S. Jadi di sini 1/2 faktorial plus 2/3 faktorial dan seterusnya. Kemudian ini kita tambahin di sini karena kita kan pengen buktiin K plus 1. Jadi ditambah K plus 1 per K plus 1 faktorial. Karena ini K-nya diganti sama K plus 1. Nah, habis itu di sini kita tahu kalau yang ini sama aja kayak 1 - 1/K plus 1 faktorial. Nah, habis itu ini kita operasiin aja kayak biasa, ini kita samain penyebutnya. Nah, eh, habis itu ini kan ada K plus 1 faktorial, ini kita keluarin aja. Di sini juga ada K plus 1 faktorial, kita keluarin. Nah, di sini kita coret K plus 1 faktorialnya dan dihasilkan 1 plus min K plus 2 plus K plus 1 per K plus 2 faktorial. Dan dihasilkan 1 per K plus 2 faktorial. Maka N sama dengan K plus 1 anggota dari S. Dan disimpulkan bahwa 1/2 faktorial plus 2/3 faktorial dan seterusnya untuk setiap n adalah bilangan asli itu benar. Ya, oke. Betul ya, terbukti ya. Jadi 1/2 faktorial ditambah 2/3 faktorial dan seterusnya itu dia, coba ke atas lagi, Tania, soalnya. Nah, itu dia sama dengan 1 - 1/n tambah 1 faktorial. Jadi, apapun itu bentuk soalnya ya, entah itu penjumlahan, pecahan, atau mungkin seperti ini ya, faktorial, itu konsepnya sama. Jadi, ada 3 hal yang harus dibuktikan. Yang pertama, kalian buktikan dulu untuk yang n sama dengan 1. Jadi, artinya n-nya kalian ganti 1, betul atau tidak ketika n-nya 1, itu merupakan suku pertama. Karena di sini suku pertamanya itu adalah 1/2 faktorial. 2 faktorial itu kan artinya 2 kali 1 ya. Saya pakai notes dulu. Nah, ini suku pertamanya, 2 faktorial itu artinya 2 kali 1, berarti suku pertamanya adalah 1/2. Maka ketika kita substitusi, n-nya sama dengan 1, itu hasilnya harus sama dengan suku pertama, yaitu tadi 1/2. Nah, ketika langkah 1 betul, kita lanjutkan ke B yang kedua, yaitu kita harus buktikan juga N-nya itu juga harus sama dengan K. Artinya si N-nya kita rubah menjadi K. Berarti tinggal kita tulis ulang aja untuk soal yang ini, tetapi ketika kita bertemu dengan N, kita ganti dengan K. Karena tadi di pembuktian yang kedua itu harus kita ubah N-nya sama dengan K. Berarti yang ini tinggal kita rubah menjadi K per K tambah 1 faktorial, yang sebelah kanan juga 1 per K tambah 1 faktorial. Nah, ini kita simpan dulu nih, karena ini yang sini, yang sebelah kanan, ini akan untuk menjadi model pembuktian kita di N sama dengan K tambah 1. Gitu ya. Berarti tinggal kita tulis ulang aja. Yang ini kita tulis ulang dulu nih, sampai K per K tambah 1, kita tulis ulang nih di sini. Nah, karena di pembuktian ketiga ini harus K tambah 1, maka di rumus yang terakhir, K per K tambah 1, itu kita lanjutkan. Jadi kita tambah dengan K tambah 1 per K tambah 1 tambah 1. Karena K-nya harus kita rubah menjadi K tambah 1. Jadi untuk pembilang yang atas, yang K ini kita rubah menjadi K tambah 1. Lalu untuk pembilang yang bawah, K-nya juga kita ubah jadi K tambah 1. Karena di sini dia ada tambah 1, maka jadinya K tambah 1 tambah 1. Lalu
yang saya kotakin ini, itu kan tadi kita sudah diberi modal tuh. Sudah diberi modal di pembuktian langkah yang kedua, yaitu 1/2 faktorial dan seterusnya sampai K per K tambah 1, itu harus kita rubah menjadi ini, menjadi 1 dikurang 1 per K tambah 1 faktorial. Sehingga yang saya kotakin ini kita ganti dengan 1 min 1 per K tambah 1 faktorial. Jadi ini tuh didapat dari modal pembuktian kita yang kedua yang ini. Lalu yang sebelah ininya lanjutannya ditambahnya itu kita lanjutkan saja menulisnya. Jadi K tambah 1 per penyebutnya jadi K tambah 2 faktorial ya. Nah, ini kita lakukan perhitungan aljabar biasa, samain penyebut dan sebagainya ya. Jadi yang satunya tetap, kenapa sih Bu harus dirubah seperti ini, satunya dipisah gitu? Boleh nggak sih kalau misalkan ketiga suku ini kita samakan penyebut secara langsung? Jadi satu nih, terus ada 1 per K tambah 1, ada K tambah 1 per K tambah 2 faktorial. Boleh nggak sih tiga-tiganya kita samakan penyebut? Boleh aja, nggak ada yang ngelarang. Jadi kalau pembuktian ini tuh sebenarnya caranya itu penyelesaiannya tergantung yang ngerjain. Yang ngerjain mau melakukan perhitungan aljabarnya seperti apa bebas. Yang penting ketika jawaban akhirnya itu hasilnya terbukti dan langkah-langkahnya itu sesuai gitu, terbukti dengan yang di soalnya ini. Kalau Tania ini dia satunya dipisahin, jadi yang paling depan ini dipisahin di kiri karena supaya nanti di akhirnya nggak repot gitu merubahnya. Kenapa? Karena kita diminta membuktikan menjadi bentuk yang ini nih, yang paling kanan yang saya buletin ini. Satunya terpisah gitu. Oh, karena di sini satunya terpisah, berarti supaya mempermudah dan mempercepat pengerjaan kita, si satu yang bawah ini kita pisahin aja Bu, gitu boleh. Kalau tadi kamu mau tiga-tiganya kamu samain penyebut juga boleh, tapi nanti di bawahnya kamu pisahin lagi juga ujung-ujungnya, karena bentuknya kan harus sama seperti ini gitu. Itu ya, coba Tania dikebawahin. Ya, lalu tadi sampai mana? Sampai sini ya. Jadi yang disamakan penyebut itu adalah sebatas yang ini. Nah, jadi min 1 per K tambah 1 itu dibuat menjadi min 1 dikali ini. Jadi min satunya dipisah boleh. Lalu penyebutnya kan K tambah 1 faktorial dengan K tambah 2 faktorial ya. Ini jadi penyebut seperti biasa ya, kita bagi dikali gitu nyamain penyebut, dapat hasilnya seperti ini. Nah, ini kan terdiri dari dua suku nih. Biasanya kalian itu repot merubahnya, memfaktorkannya gitu. Gimana sih Bu caranya memfaktorkan? Nah, kita lihat saja unsur yang sama nih dari eh, saya agak susah ya ini pakai mouse. Nanti saya join pakai tab biar lebih mudah annotate-nya. Nah, ini kan ada unsur yang sama ya. Siapa unsur yang sama? Yaitu K tambah 1. Jadi K tambah 1 sama-sama ada di kiri, sama-sama ada di sebelah kanan penjumlahan. Maka si K tambah 1 faktorialnya yang kita keluarkan, kita faktorkan. Berarti sisanya selain K tambah 1 faktorial, kita bisa tuliskan, masukkan ke dalam kurungnya yang ini gitu. Nah, untuk yang pertama ini, siapa selain K tambah 1 faktorial? Ada negatif 1 dan ada K tambah 2. Berarti di sini tinggal kamu tulis negatif 1 dikali K tambah 2. Lalu karena di sini tandanya tambah, kita tulis tambah di sini. Terus sebelah kanan siapa? Ada K tambah 1 dikali K tambah 1 faktorial. Nah, si K tambah 1 faktorial ini kan tadi sudah taruh di luar ya. Berarti yang kita taruh di dalam kurung itu sisanya, yaitu K tambah 1 biasa. Nih, yang K tambah 1 aja. Nah, kita hitung-hitung tuh yang atas ini gitu kan. Yang bawah yang K tambah 1 dengan K tambah 1 ini bisa dicoret. Berarti tinggal kita hitung tersisa negatif K tambah 2 ditambah K tambah 1 per K tambah 2 faktorial. Nah, ini kamu hitung seperti biasa ya perhitungan aljabar, sifat-sifat distributif dan sebagainya. Ini min K min 2 ditambah K tambah 1, min K plus K-nya habis. Nih yang ini dia 0. Lalu minus 2 ditambah satunya minus 1 per K tambah 2 faktorial. Oh, ternyata dia terbukti. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada? Sudah ngerti semua?
Ngerti, Bu. Paham, Ibu. Ya, ya. Jadi yang ini kan N. Nah, tadi kan N itu kan K tambah 1. Berarti kalau di soalnya itu 1 dikurangi 1 per N tambah 1. Dan si N-nya ini kita rubah jadi K tambah 1. Jadinya kan 1 per K tambah 1 tambah 1. Jadi 1 per 1 K tambah 2. Jadi sama seperti yang ini. 1 per K tambah 2. Gitu ya. Oke, lanjut. Silakan soal berikutnya. Tadi yang nomor berapa berarti ya? Nomor 3 ya? Oke, nomor 3 apakah ada yang ingin mencoba lagi? Silakan. Ada yang mau mencoba? Tadi Tania ya. Setiap yang mencoba nanti akan dapat poin ya. Saya mau nomor 3, Ibu. 3. Oke, siapa? Anita ya? Iya, Ibu. Ya, silakan Anita. Boleh di-share screen? Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Sebentar. Saya geser dulu. Oke, sudah. Nomor 3 itu kan buktikan 2 pangkat 3n-1 habis dibagi 7 untuk setiap n anggota bilangan asli. Yang pertama, yang A ini saya tulis dulu untuk n sama dengan 1, berarti 2 pangkat 3 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7, benar bahwa habis dibagi 7. Berarti n sama dengan 1 anggota S benar. Yang kedua, saya asumsikan N sama dengan K anggota S, maka 2 pangkat 3 K min 1 habis dibagi 7. Nah, di sini saya akan membuktikan untuk N sama dengan K plus 1 anggota S. Berarti 2 pangkat 3 dikali K plus 1 min 1 sama dengan 2 pangkat 3K plus 3 min 1. Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 3K dikali 2 pangkat 3 min 1. Terus 2 pangkat 3K dikali 2 pangkat 3 ini 8 dikurang 1. Yang ini saya ubah bentuknya menjadi 8-nya saya keluarin dalam kurung 2 pangkat 3K min 1 ditambah 7. Nah, 2 pangkat 3K min 1 ini kan habis dibagi 7 sesuai sama asumsi yang A ini. Terus 7-nya juga habis dibagi 7, jadi pasti ini itu habis dibagi 7 juga. Berarti N sama dengan K plus 1 anggota S. Kesimpulannya berdasarkan A dan B benar bahwa 2 pangkat 3 N min 1 habis dibagi 7. Gitu, Ibu. Ya, oke, betul ya. Jadi sekarang bentuknya untuk bentuk pangkat, bentuk eksponen. Nah, jadi kuncinya di induksi matematika ini, di pembuktiannya, kalian harus mahir merubah bentuk, melakukan manipulasi aljabar. Contoh, yang ini nih, yang bagian mana? 8. Nih, di bagian sini ini kalian melakukan manipulasi aljabar. Kenapa sih harus seperti ini gitu dirubahnya? Karena ketika kalian masih tetap dikurangi 1, 1 ini tidak habis dibagi 7. Jadi bagaimana caranya? Kalian harus merubah bentuk menjadi supaya dia konstantanya itu habis dibagi 7. Berarti ini harus tersisa 7 di sini. Nah, gimana sih supaya dia tersisa 7 padahal di sininya ada 8? Ya, berarti ini kalau kalian apa namanya pakai sifat distributif ya, ini kalau kalian kali-kali kan ini tinggal diubah posisi aja ya. Jadi 2 pangkat 3K dikali 8 tuh bisa kalian putar jadi 8 dikali 2 pangkat 3K. Lalu di sini 8 dikali minus 1 kan minus 8 ya. Nah, minus 8 kita hitung dengan ditambah 7 itu sama aja kayak minus 1. Jadi yang bagian minus 1-nya ini bisa kita rubah jadi minus 8 ditambah 7. Nah, jadi sebenarnya eh, kalau misalkan mau kalian jabarkan sebelum langkah ini tuh ada satu langkah lagi mungkin ya kalau yang masih bingung. Berarti saya join dulu deh ya pakai tab sebentar biar lebih mudah gitu.
Nah, jadi di sini ada satu langkah lagi gitu ya buat yang masih bingung. Tapi kalau sudah lancar mah langsung nggak apa-apa. Jadi kalian bisa rubah 8-nya di depan, 8 dikali 2 pangkat 3K. Nah, min satunya kalian rubah jadi minus 8 ditambah 7. Seperti itu. Nanti, oh di sini ada 8, di sini juga ada 8, maka 8-nya kita faktorkan di luar jadi 8. Terus di sini 2 pangkat 3K-nya belum ditulis, kita tulis 2 pangkat 3K. Terus dikurang di sini minus 1 berarti ya, ditambah 7 gitu. Nanti jadi kan ini minus 8 nih, ini minus 8, di sini 8-nya udah di luar, berarti di sini minus 1 kan. Nah, yang 7-nya ini kan dia tidak ada faktor 8-nya, jadi tetap kita jadikan konstanta sendiri. Karena si 7 ini yang menjadi kunci supaya dia sesuai dengan soal, yaitu habis dibagi 7. Seperti itu. Sampai sini paham atau ada yang masih bingung ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada? Paham, Bu. Sudah paham, Ibu. Paham ya? Oke, coba saya mau kasih satu soal lagi. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Sudah disiapkan? Oke, nanti kasih tahu saya ya kalau soal ini kemarin sudah diberikan oleh Bu Yayu. Buktikan bahwa satu tambah 2 tambah 3, 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik ditambah N sama dengan 1/2 N buka kurung N tambah 1 kurung tutup. Jadi sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Dah, itu satu dulu ya. Saya beri waktu 5 menit, silakan dikerjakan.
Dulu saya mau jawab. Oke, Fauzan ya. Di foto apa gimana Fauzan mau ngejelasinnya? Berbicara aja bisa nggak, Bu? Soalnya kan syarat satunya nggak terpenuhi saya dapatnya. Oh gitu, Ya, boleh. Saya malah belum coba. Oke, boleh Fauzan, silakan. nah tadi kan hasilnya itu kan ditambah sampai N sama dengan 1/2N dikali N plus 1. Terus kalau dimasukin N sama dengan 1, itu hasilnya 1/4. Beda sama suku pertama yang di soalnya, Bu. Jadi salah satu udah tidak terpenuhi, maka syarat kedua juga udah pasti nggak terpenuhi, Bu. 1/4. Masa sih? Tadi soalnya berapa ya? Sebentar. Soalnya itu kan sebelah kanannya setengah dikali N tambah 1. Gitu kan ya? Gimana, Bu? 1/2N. Kayak Terus, gini, Bu. Saya foto deh bentar. oh karena saya sebutkan kali ya. Jadi ada miss di penulisannya. Ini saya kenapa nggak bisa notet ya? Ibu, Ya, ini sebenarnya maksud Ibu rumus yang deret bilangan asli kan ya? Deretan bilangan asli. iya. Yang sebelah Oh, kanannya itu. Kayaknya kalian ada yang salah tulis atau Fauzan yang salah nulis. Yang lain gimana? Ini saya kok nggak bisa notet lagi ya? Ada yang tahu caranya? Nggak ada menunya muncul. karena nggak ada yang share screen, Bu. Oh, kalau memunculkan itu apa namanya? Whiteboard? Baru bisa annotate. Oh iya, Bu, saya udah ngerjain nih. Bentar ke Fauzan. Oh, bukan gitu Zan penulisannya. Oh, salah ya, Bu? Oh iya, Ya, iya. ya, saya Dan notet dulu sebentar. Gini nih, 1/2 dikali N tambah. Tadi gimana? 1/2 dikali N ya? iya, setengah dikali N, Nah, terus Bu. dikali N plus 1. Nah, gini penulisannya. Hmm. Ayo Oke, itu ini lanjut, kalau Bu. ini masuk ya untuk P sama dengan 1. Oke, silakan dilanjutin dulu aja deh. Atau ada yang lain yang mau mencoba menjawab dulu, silakan. Saya udah, Bu. Sudah, oke, mau difoto apa gimana? Ini udah saya foto. Oh iya, izin share screen ya, Bu. Ini, Bu. Ya, jelasin. Jadi stepnya mulai dari sini. Apa? Untuk N sama dengan 1, kita substitusi. Jadi ini 1 tambah 1 kan 2, langsung dibagi, jadi jawabannya 1. Nah, lalu N diubah menjadi K, ini. Lalu N diubah menjadi K plus 1. Seperti cara biasanya, ini 1 plus 2 plus 3, titik-titik plus K, tapi ditambah lagi dengan K plus 1. Lalu ini, yang bagian ini kita ganti menjadi K dikali K plus 1 dibagi 2. Ya, karena udah ada nilainya nih, tinggal substitusi. Lalu ini turunan dari yang ini, penurunannya. Lalu rumusnya diubah menjadi K dikali K plus 1 ditambah 2 dikali K plus 1 karena untuk menyamakan penyebut. Lalu difaktorkan karena sama-sama punya K plus 1, jadi K plus 1 dikali K plus 2 dibagi dengan 2. Nah, ini sudah apa namanya? Dia sama dengan jika N dikali N plus 1 dibagi 2 disubstitusi menjadi K, N-nya disubstitusi jadi K plus 1. Sama aja. Jadi dia terbukti. Ya, oke. Betul ya? Oke, terima kasih Zidan. Yang lain ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi baru, yaitu teorema binomial. Ada yang ingin ditanyakan dulu di induksi matematis? Atau sudah cukup jelas ya? Karena kemarin dengan Bu Yayu juga sudah lumayan banyak contohnya. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke tapi di sini Bu Yayu nulisnya PPT-nya pertemuan 2. Tapi belum kan ya PPT yang ini ya? Nih, ini sudah belum? Belum, Belum. Ibu. Oke. Oke, jadi
materi kita selanjutnya adalah teorema binomial. Dulu itu pernah ada di SMA, di matematika peminatan ya. Cuman saya lupa di kelas berapa tuh, kalau nggak salah kelas 11 deh. Jadi ini sempat disinggung sedikit teorema binomial, tapi tiba-tiba ketika kurikulumnya direvisi, kurikulum 2013, itu sudah hilang materinya. Nah, saya nggak tahu kalian dulu termasuk yang dapat materi ini atau belum ketika di SMA. Nah, jadi teorema binomial ini sebenarnya adalah pengembangan dari materi kombinasi. Jadi nanti pengerjaannya itu sebenarnya konsep dasarnya itu dari kombinasi. Nah, kombinasi ini kan ada di materi peluang ya. Ada kombinasi, ada permutasi gitu kan ya. Nah, jadi kalian ingat-ingat lagi, di sini didefinisikan banyaknya kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur. Jadi kata kuncinya adalah R dan N. Jadi ada R unsur yang diambil dari N unsur, atau terdapat N unsur lalu diambil R unsur gitu ya. Di mana pasti R-nya itu kurang dari sama dengan N. Maka ditulisnya CNR, atau biasanya dulu kalian mengenalnya seperti ini. Ada beberapa buku yang menuliskannya seperti NCR, atau dituliskannya seperti ini, atau sekarang kalian harus biasa menuliskannya dengan seperti ini sajikannya ya. Dan didefinisikan NR atau N kombinasi R, jadi tetap kita bacanya N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, untuk rumus yang ini saya rasa kalian sudah sangat familiar sekali ya. Karena di materi peluang itu sering sekali dibahas. Jadi, untuk teorema binomial itu konsep dasarnya adalah dari kombinasi yang ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini masih untuk operasi yang biasa ya. Hitunglah 7 kombinasi 5 ditambah 12 kombinasi 10. Jadi ngitungnya ini bukan seperti matrik berapa? 2 kali 1 ya. Bukan ya. Jadi 7 tambah 12 jadi 17, 5 tambah 10 jadi 15. Bukan seperti itu. Jadi menghitungnya kita menggunakan konsep kombinasi yang tadi. Berarti kalian hitung terlebih dahulu 7 kombinasi 5-nya menggunakan yang rumus tadi. Yang N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, kalian masukkan, berarti kan N-nya 7, lalu N min R-nya berarti 7 kurangi 5 dikali R-nya 5 faktorial. Begitu juga dengan yang 12 kombinasi 10, kalian masukkan, kalian hitung. Nah, nanti tinggal kita lanjutkan, berarti kalau mau dihitung sampai selesai gitu ya. Berarti 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 faktorial ditambah 12 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 11 faktorial. Berarti 765 kalau mau kita jabarkan ketika SMA ya. Ini bisa kita coret. Lalu 12 kali 11 faktorial dikali 11 habis. Berarti sisanya berapa tuh? Ini bagi 2, 3 ya. Berarti 21 ditambah 12. Tolong kasih tahu saya kalau saya ada yang salah hitung ya. Jadi hasilnya 34. Nanti kalau dikurangi juga seperti itu ya. Jadi ini masih operasi kombinasi yang biasa. Nah, lanjut berikutnya diminta untuk membuktikan, buktikanlah bahwa N kombinasi N min R itu akan sama dengan N kombinasi R. Kita coba, berarti kalau kita pakai rumus yang tadi, yang rumus kombinasi, tadi di sini N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Gini kan? Berarti kita harus cek dulu, kita jalan dari yang sebelah kiri ya. Berarti N-nya ini, sedangkan R-nya itu adalah N min R. Berarti untuk mengisi yang bawah ini tinggal kita substitusi saja, gitu kan? Dikali R faktorialnya adalah N min R faktorial. Nah, tinggal kita hitung-hitung, kalian bisa lihat sendiri di sini, ternyata hasilnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Di mana rumus ini adalah N kombinasi R. Sehingga yang ini menjadi terbukti. Seperti itu ya. Masih gampang. Jadi pokoknya pacuannya ke sini aja nih acuannya. Kita lanjut. Nah, yang kedua
soal yang kedua, buktikan bahwa N kombinasi K dikurang 1 ditambah N kombinasi K itu sama dengan N tambah 1 kombinasi K. Nah, ini silahkan kalian hitung sekarang. Ya, seperti tadi. Tadi yang jawab siapa? Tadi ada Tania. Terus setelah Tania siapa ya tadi ya? Perempuan? Tita ya? Apa siapa Anita, tadi? Ibu. Anita ya. Terus ada Zidan ya. Ada tadi Fauzan ya. Oke, silakan yang mau mencoba ini dikerjakan dulu. Saya beri waktu maksimal 5 menit.
Oke, silakan. Ada yang ingin mencoba? Saya ingin mencoba, Ibu. Siapa nih, Mbak Dia ya? Oke, silakan. Udah kelihatan belum, Ibu, share screen-nya? Sudah. Yang mana tadi berarti soalnya? Ya, gitu. Oke, silakan. Oke. Tadi di sini kita ada soalnya disuruh buktiin kombinasi dari N K-1 ditambah kombinasi NK. Itu sama dengan kombinasi N ditambah 1 K. Untuk buktinya, jadi kita cari kombinasi N K-1 ditambah kombinasi NK. Itu sama dengan kita jabarin, jadinya itu N faktorial dibagi tadi itu kan rumusnya N min R. Jadi di sini jadi N dikurang K min 1. Minnya dimasukin ke dalam jadi K plus 1. Jadi N min K plus 1 faktorial. Terus dikali sama K min 1. Terus juga buat kombinasi NK itu ditambah N faktorial per NK di faktorial dikali K faktorial. Terus di sini aku ngejabarin lagi buat yang N min K plus 1-nya itu sama kayak N min K plus 1 dikali N min K faktorial dikali K min 1 faktorial. Terus buat yang di kombinasi NK tadi aku ngejabarin yang K-nya. Jadi itu sama aja kayak N dikali K min 1 faktorial. Sehingga faktor dari N kombinasi N K-1 ditambah kombinasi NK tadi itu jadi N min K ditambah 1 dikali N min K faktorial dikali K dikali K min 1 faktorial. Buat di atasnya jadinya hasilnya K dikali N faktorial ditambah N min K plus 1 dikali N faktorial dibagi N min K plus 1 dikali N min K faktorial dikali K dikali K min 1 faktorial. Terus jabarin yang ini, jadi hasilnya K dikali N faktorial ditambah N dikali N faktorial dikurang K dikali N faktorial ditambah N faktorial. Di bawahnya masih sama kayak yang tadi. Terus di sini kan K dikali N faktorial ketemu min K kali N faktorial, jadi habis. Sehingga sisanya tinggal N dikali N faktorial ditambah N faktorial per N min K plus 1. Ini aku ubah lagi bentuknya jadi semula, jadi N min K plus 1 faktorial dikali K faktorial. Terus N dikali N faktorial plus N faktorial itu bisa kita ubah bentuknya jadi disederhanain jadi N faktorial dikali N plus 1 per dalam kurung N min K plus 1 faktorial dikali K faktorial. Ini aku ubah bentuknya aja supaya mudah dilihat. Jadi biar mudah dilihat polanya. Jadi hasilnya itu sama aja kayak N plus 1 faktorial per N plus 1 dikurang K faktorial dikali K faktorial. Sehingga sama dengan kombinasi N plus 1 K. Jadi terbukti. Ya, oke, betul ya. Tadi siapa nih, Madia? Oke, saya jelasin biar apa namanya bisa dicoret-coret sebentar. Oke, jadi di sini memang harus mahir tadi ya melakukan manipulasi perhitungannya, karena kita harus merubah bentuk sedemikian rupa sesuai dengan yang diinginkan soalnya. Jadi kita arahkan sesuai dengan bentuk yang ada di soalnya. Nah, yang pertama kita hitung dulu nih. Jadi Madia tadi mencoba menyelesaikan yang ini dulu. Ya, berarti kita hitung menggunakan rumus kombinasi. Jadi NR, N faktorial dibagi. Bentar ya, kecoret-coret. N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, jadi yang N kombinasi K-1 itu dimasukkan ke rumus kombinasi menjadi N faktorial per
N dikurangi K min 1. Jadi N dikurangi K min 1, min kali min plus ya. Jadi N dikurangi K tambah 1. Dikali R faktorial, berarti R-nya kan K min 1, berarti dikali K min 1 faktorial. Nah, kita hitung kombinasi untuk NK di sini. Yang ini masih standar ya, sama. Lalu kita samakan penyebutnya. Jadi kalau di sini sebelum disamakan penyebutnya, dijabarkan dulu penyebutnya supaya ibaratnya banyak faktor sama yang ada gitu, yang terlihat. Jadi nanti pas nyamain penyebutnya lebih mudah. Jadi yang dijabarkan adalah N min K tambah 1 faktorial. Jadi di sini dia menjabarkan N min K tambah 1 faktorial itu menjadi N min K tambah 1 dikali N min K. Ya kan? Kan kalau faktorial itu kan artinya berkurang 1 ya. Jadi misalkan di sini saya punya K faktorial. K faktorial itu kan artinya K dikali K min 1 dikali K min 2 faktorial dan seterusnya kalau mau dijabarin. Jadi dia semakin dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1. Berarti kalau kita punya N min K tambah 1 faktorial, itu kalau mau dijabarkan berarti dikurangin 1. Berarti dia dulu N min K tambah 1 dikali, kita kurangi 1. N min K tambah 1 dikurangi 1 kan N min K. Nah, kita stop. Dia maunya stopnya di sini. Oh, berarti N min K tambah 1 faktorial itu kalau dijabarkan menjadi N min K tambah 1 dikali N min K faktorial. Jadi ini penjabarannya tuh sampai sini yang ini. Paham ya? Sedangkan K min 1 faktorialnya dituliskannya di sini tetap. Jadi dikali K min 1 faktorial. Nah, sekarang yang sebelah kanannya N faktorialnya tetap. Yang dijabarkan yang mana? Yang dijabarkan dia yang K faktorialnya. Jadi K faktorialnya dijabarkan menjadi K dikali K min 1. Jadi ini dia stopnya sampai K min 1 faktorial. Sedangkan yang N min K faktorial itu tetap ditulis di sini N min K faktorial. Kenapa sih? Kapan sih Bu kita harus tahu kita stopnya sampai K min 1? Misalkan di sini nih untuk K faktorial. Kapan kita harus stop, Bu? Apakah sampai dikali K min 1 atau sampai dikali K min 2? Karena kan faktorial dan seterusnya berkurang 1 ya. Nah, itu disesuaikan dengan apa namanya bentuk temannya. Karena di sini tadi di sini dia ada K min 1, maka di sini kita harus stop sampai K min 1 supaya sudah ketemu faktornya gitu. Jadi nanti untuk menyamakan penyebut kita cukup sampai K min 1 saja gitu ya. Berarti di sini kan penyebutnya ada N min K tambah 1, ada N min K faktorial, ada K min 1 faktorial. Berarti siapa untuk penyebutnya? Berarti penyebutnya adalah N min K tambah 1 dikali N min K faktorial, dikalikan K, dikali K min 1 faktorial. Seperti itu ya. Coba ke atasin, Madia. Oke. Berarti tinggal kita lanjutkan saja, kita samakan penyebutnya. Jadi penyebutnya ini tadi ya. Ini penyebutnya. Kita bagi ke atas. Berarti ini N min K tambah 1-nya dia habis. N min K faktorialnya habis. K min 1-nya habis. Berarti sisanya K aja ya. K aja. Jadi K dikali N faktorial. Sekarang kita bagi dengan penyebut yang ini. N min K-nya habis. Terus K-nya sudah habis, K min 1-nya habis. Berarti sisa yang ini. Sisa N min K ditambah 1 dikalikan dengan N. Nih, maka sisa N min K tambah 1 dikali N faktorial. Gitu kan? Lalu kita selesaikan di sini. Dirubah bentuknya aja. Berarti yang K dikali N faktorialnya tetap nih. Dia dituliskannya di sini. Lalu yang ini dijabarkan. Jadi suka ke coret-coret nih. Sebentar ya. Nah, jadi tinggal dijabarkan saja. Berarti N dikali N faktorial dikurangi K dikali N faktorial ditambah N faktorial. Nah, nanti tinggal kalian hitung saja. Mana yang bisa habis dihitung. Di sini penyebutnya tersisa N dikurangi K tambah 1 faktorial dikali K faktorial. Lalu pembilangnya N dikali N faktorial ditambah N faktorial. Lalu difaktorkan N faktorialnya di sini. Jadi dari sini, itu difaktorkan di sini. Kan yang sama N faktorial sama N faktorial ya. Jadi dikeluarkan, maka yang tersisa adalah N
dan di sini 1. Berarti N tambah 1. Seperti itu. Lalu tinggal dioper posisi aja N faktorialnya di depan, N tambah 1-nya di belakang. Seperti itu ya. Lalu tinggal menjadi seperti ini nih. Tinggal ditulis-tulis. Nah, ini kenapa bisa berubah menjadi ini? Karena ketika kita punya N tambah 1 faktorial, itu kalau dijabarkan menjadi N tambah 1 dikali N faktorial. Jadi tadi kan atasnya itu N tambah 1 dikali N faktorial. Nih, bisa dirubah menjadi N tambah 1 faktorial. Supaya lebih sederhana dan mendekati dengan yang diminta di soalnya. Karena diminta di soalnya itu adalah bentuknya adalah N tambah 1. Begitu ya. Berarti menjadi N tambah 1 per N tambah 1 dikurangi K faktorial dikali K faktorial. Coba aja kalian hitung ini. Kalau kita hitung pakai NCR. Berarti kan N tambah 1 faktorial dibagi N tambah 1 dikurangi K dikali K faktorial. Ya, kalau kita hitung pakai rumus kombinasi yang tadi. Sehingga ini sama ini tuh sama. Oh, berarti ini bisa kita tuliskan menjadi N tambah 1 kombinasi K. Gitu ya. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ya. Materi ini berapa SKS ya? Teori bilangan 2 atau 3? 2, Ibu. 2 SKS berarti sampai 9.40 ya? Iya, Oke, Ibu. kita lanjut. Jawaban-jawabannya nggak saya tuliskan di sini ya. Nanti minta ke tadi teman-temannya yang menjawab, nanti minta di-share di grup. Oke, tadi ini sudah terbukti. Kita lanjut untuk teorema binomialnya. Nah, ini mungkin kalian juga sudah pernah dengar ya, di SMP ada, di SMA juga dulu sempat ada, cuman baru sekilas mungkin kalau di SMP dan SMA. Jadi, kita lihat di sini, kalau kalian menghitung yang bagian ini, nih, sebentar. Nah, kalau kalian kan sering sekali ya menghitung bagian ini gitu ya. Ini kan sudah biasa untuk menghitung pangkat 2. Tetapi sebenarnya sebanyak apapun pangkatnya bisa kita cari dan kita tidak harus menjabarkan satu-satu gitu. Misalkan yang bawah A tambah B pangkat 3. Jadi di sini A tambah B pangkat 3 itu kita tidak perlu menjabarkan panjang seperti ini. Ini kan capek ya menyebarkan seperti ini dikali-kali dan sebagainya gitu. Kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal bentuknya itu seperti segitiga di mana sisi-sisinya itu adalah angka 111 gitu ya. Jadi di sini dimulai dari 1, lalu 11, 121. Jadi kalau kalian ingin membuat pas segitiga Pascal, semakin tinggi pangkatnya, pangkat dari ininya ya, dari persamaannya itu, maka si segitiganya akan semakin melebar. Jadi kalian ini bisa kalian modifikasi nih. Berarti kalau yang ini jadi berapa nih? 1, 5, 10, 10, 5, 1, dan seterusnya. Nah, itu dari mana? Jadi angka yang letaknya di antara angka atasnya itu tinggal dijumlah. Ini kan kita 2 nih. 2 itu didapat dari angka 1 ditambah 1. Jadi angka di antaranya dijumlah. Gitu. Lalu ini 3. Jangan langsung kopas-kopas dulu, Bu Siti. Berarti ini siapa yang bocor ya? Oh, ada Bu Yayu ya, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Berarti di sini tadi 1, 2, 1 ditambah 2 menjadi 3. Ini 2 ditambah 1, 3, dan seterusnya. Lalu di sini 4, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3 di sini 6, di sini 4, dan seterusnya. Jadi ini bisa kalian buat lagi tergantung kebutuhannya. Kalau misalkan pangkatnya lebih tinggi, berarti nanti segitiganya semakin ke bawah itu akan semakin melebar seperti itu. Nah, nanti tinggal kalian ambil koefisien-koefisiennya. Jadi angka pada segitiga ini, mohon maaf ya, saya sambil batuk-batuk lagi radang. Jadi angka-angkanya ini nanti akan dipergunakan sebagai koefisiennya. Misalkan di sini nih, kita mulai dari angka yang ini ya, yang 1, nih, yang baris kedua. Berarti kan A tambah B pangkat 1 sama dengan 1 tambah A, 1A ditambah 1B. Jadi 1, 1. Lalu yang pangkat 2
Sebentar ya, maaf saya minum dulu. Ya, oke, kita lanjut. Untuk yang pangkat 3, berarti di sini koefisiennya 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Untuk koefisien 4, 1, 4, 6, 4, 1. Nih, 1, 4, 6, 4, 1. Dan seterusnya. Nanti kalau pangkat 5 ya berarti koefisiennya tadi. 1, 5, 10, 10, 5, 1, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini hubungannya dengan kombinasi yang tadi, bahwa angka pada segitiga Pascal ini juga sebenarnya menunjukkan hasil dari kombinasi yang sebelah kanan, gitu ya. Ini nanti bisa kalian lihat, kalian hitung ya. Oh, ini nanti hasilnya ini. 2 kombinasi 0 ini, 2 kombinasi 1, 2, 2 kombinasi 2, 1. Nanti bisa kalian coba. Jadi berhubungan. Kenapa tadi kita makanya di awal itu kita harus paham dulu konsep dari kombinasi itu sendiri ya. Nah, berikutnya, bentuk suku A ditambah B pangkat N dengan N anggota bilangan ASI dapat dituliskan dalam bentuk ini yang tadi ya. Karena tadi koefisiennya itu menunjukkan hasil kombinasi yang di slide sebelumnya, maka kita bisa lihat kalau tadi kan yang A tambah 1 pangkat 1 itu, untuk yang pangkat 1 ya, A tambah B pangkat 1, berarti kan ini 1 ya, yang ini juga 1. Nah, ini bisa dituliskan jadi 1 kombinasi 0, ini kita tuliskan jadi 1 kombinasi 1 gitu. Nah, untuk AB-nya, jadi kalau misalkan yang ini dia mundur, jadi A pangkat 1 B pangkat 0. Kalau yang ini dia naik, jadi A pangkat 0 dikalikan B pangkat 1 dan seterusnya. Maka di sini polanya akan membentuk seperti ini, yang paling bawah. A pangkat B pangkat A tambah B pangkat N sama dengan N kombinasi 0, A pangkat N min 0 dikali B pangkat 0 ditambah N kombinasi 1 dikali A pangkat N min 1 B pangkat 1 dan seterusnya. Jadi nanti kalian tinggal mengikuti ini saja. Ini kan sudah ada nih rumus untuk N-nya ya, untuk ke N-nya. Jadi A tambah B pangkat N. Ketika N-nya diganti berapa, kalian bisa tinggal meneruskan rumusnya ini saja. Oke. Sekarang yang ini silahkan kalian kerjakan, buktikan bahwa A ditambah B pangkat N sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai N kombinasi K, A pangkat N min K dikali B pangkat K dengan K kurang dari sama dengan N. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Tadi terakhir yang menjawab siapa tadi ya? Madia ya? Ya, oke, sudah saya catat ya. Oke, silakan saya beri waktu maksimal 10 menit.
Ibu maaf, Ya, boleh lihat slide sebelumnya nggak Bu? oh, kegeser ya? Sebentar. Enggak Ibu, mau lihat Oh, materinya. materinya, oke. Yang ini? Iya Bu, Oke. kasih Bu. Nah, ini mungkin ada yang mau lihat juga nih, bisa di foto dulu ya. Ibu maaf belum sempat difoto. Yang mana? Yang slide sebelumnya? Iya, tadi baru dapat yang segitiga atas skala doang Bu. Bentar ya. Yang ini? Yang ini sekarang ya? Ya itu udah Bu, yang setelahnya. Nih, Itu udah. Slide 8 itu. sudah? Sudah Ibu, terima kasih Bu. Oke.
Ada yang sudah? Silakan. Ayo, siapa yang sudah? Belum ada. Oke. Sudah lewat ya. Bentar lagi. Oke, saya kasih petunjuk sampai Kak ya. Jadi, karena kebetulan ini jam 10 saya ada kuliah lagi ya, luring. Saya sekarang lagi di tol nih, mau lanjut lagi. Jadi ini saya kasih petunjuk untuk yang sampai pembuktian kedua ya. Nanti yang K tambah 1 kalian bisa lanjut diselesaikan. Nanti taruh di LMS ya. Jadi sampai kampus PPT-nya saya taruh di LMS. Lalu kalian bisa melanjutkan. Oke. Jadi tadi dimintanya pembuktiannya dengan induksi matematik ya. Jadi di sini harus dibuktikan A ditambah, ini suara saya kedengeran nggak? Halo, tes, tes. Dengerin. Kedengeran, Ibu. Kedengeran ya? Jadi kita harus dibuktikan A ditambah B pangkat N sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai N kombinasi K, A pangkat N min K dikali B pangkat K dengan K-nya kurang dari sama dengan N. Oke, karena diminta pembuktiannya menggunakan induksi matematis, berarti kita membuktikan 3 langkah tadi ya. Untuk N sama dengan 1 benar, lalu untuk N sama dengan K, dan yang ketiga untuk N sama dengan K ditambah 1 ya. Nah, terlebih dahulu kita rubah dulu bentuk, saya annotate dulu ya. Bentar ya, ini agak error nih tabnya. Bentar. Jadi yang ini kita rubah dulu. Nah, sudah kelihatan. Kita masukkan ya dari yang tadi yang di slide sebelumnya. Berarti dikali A pangkat N berpangkat 0 ditambah kombinasi 1. Karena K-nya kurang dari sama dengan N, berarti di sini bisa sampai NN ya. Nah, untuk yang pertama kita buktikan bahwa untuk N sama dengan 1 itu benar. K, kita bisa tuliskan A ditambah B pangkat 1. Kita masukkan ya N-nya 1. Satu kombinasi 0A berarti kan A ya. Yang satu kombinasi 1B, B. Berarti sama dengan A tambah B. Benar ya, A tambah B pangkat 1 sama dengan A tambah B. Oke, yang untuk yang kedua, nanti kalian lanjutkan ya. Berarti untuk A ditambah B pangkat K, tinggal kalian rubah. Berarti di sini hanya 0.
Nanti PR-nya, tugasnya kalian lanjutkan untuk pembuktian yang ketiga bahwa yang tambah satunya juga harus benar. Langkahnya sama seperti induksi matematis yang tadi sudah kalian kerjakan ya. Tapi untuk yang notasi sigma. Jadi nanti kalian buktikan apakah A tambah B pangkat N ini itu sama dengan sigma yang sebelah kanannya itu. Itu ya. Nanti di ini kelas apa ya? Kelas A atau kelas B? Ini di Kelas foto B. Oke, ini di foto dulu. Jadi sampai di kampus saya taruh di LMS-nya ya. Kebetulan nih saya masih di tol sambil nunggu ganjil genap. Masih di jalan. Sudah? Di foto? Sudah, Oke. Ibu. Oke, nanti nama tugasnya berarti tugas pertemuan 3 ya. Nanti ini pertemuan 3 ya. Oke, nanti di LMS-nya saya tuliskan tugas pertemuan 3. Nanti jawabannya boleh seperti biasa di foto ya, lalu di-upload. Oke, mungkin kita kuliahnya sampai sini dulu. Nanti insya Allah ketemu lagi di pertemuan keempat, yaitu pekan depan ya. Untuk bahan-bahannya yang tadi PPT-nya juga akan saya taruh semua di LMS. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung pada kuliah pagi hari ini. Semoga kita selalu sehat, sehingga kita bisa ketemu lagi di perkuliahan pekan depan. Oke, baik, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih banyak. Ibu.